Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihi niyah wa kulli niyatin salihah hamd sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati malaikat Jibril Mikail Israfil. Summa ila hadrati min jamil awliya'i ta'ala min masyarikil ardi la nadhari biha barriha wa barikhan syaitan Abdul Qadir Jalani wa tasallallahu wa ila hadrati ahli kubur min jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat khususan ahli kubur. Silahkan disebut ahli kuburnya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat karunia inayah hidayah maghfirahnya kepada kita serta cucuran syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jemaah mobil khusus DKM yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu di majlis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini dan menjadikan saksi atas diampuni segala dosa-dosa kita dan dijadikan oleh kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu taat terus-menerus istiqomah dalam menjalankan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yakni thalabul ilmi. Dan semoga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kita minta umur yang panjang, sehat walafiat, berkah milik kita, berkah rezeki kita, berkah kehidupan kita semua. Dan apa yang diharapkan oleh kita semua sudah mendapatkan kabulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah pada tahu, sudah pada paham bahwa Rasulullah sekarang masih momen di bulan Maulid yang dimana bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul atau 12 Mulud kalau orang kampung lahir pada apa? 12 Mulud.
Mulud pada 12 Rabiul Awal karena udah kebiasaan tanggal 12 apa 12 Mulud. Padahal dalam kalender Islam tidak ada bulan Mulud. Coba ada gak? Muharram, Safar, terus Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadi awal, Jumadi akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada gak bulan Mulud? Itu istilah kita aja. Seperti bulan apa? Bulan Rawah. Itu tidak ada bulan Rawah dan juga bulan Sya'ban. Istilah kita aja sebutan. Bahwa Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Itu pada hari Senin Qubailal Fajri. Kita lihat. Pada hari Senin Qubailal Fajri sebelum bijil fajar. Bahwa Rasulullah dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah gitu. Ini mengulang pelajaran dulu ini. Karena Maulud itu setahun sekali. Itu ibunya Siti Aminah, ayahnya supaya nggak ngantuk saya tanya pokoknya. Ayahnya Abdullah itu. Kakeknya Abdul, ada Abdul Muthalib, ada Abu Thalib. Kalau Abu Thalib siapanya? Pamannya. Jadi jangan ketukar, ada Abdul Muthalib, ada Abu Thalib. Istrinya pertama Rasulullah siapa? Siti Khadijah. Kalau Siti Fatimah siapanya? Anak dari siapa? Dari Siti Khadijah. Istri yang setelah Khadijah meninggal, Rasulullah nikah dengan siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah siapa bapaknya? Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq terhadap Rasulullah apanya? Kalau Rasulullah terhadap Abu Bakar Siddiq itu bapak mertua. Kalau Abu Bakar Siddiq terhadap Rasulullah itu siapa? Sahabatnya, paket komplit itu. Abu Bakar Siddiq itu yang mertua, gitu, menantu, ya, itu menantu ongkok, sahabat, sehingga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala makbarohnya seperti tidak ada orang yang dimakamkan dekat baginda Rasul kecuali dua sahabat, yaitu Abu Bakar Siddiq beserta Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu apa? Keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Siti Khadijah itu rumahnya yang dipakai makbarah Rasul tidak dimakamkan di sana. Di mana dimakamkannya Siti Aisyah? Yaitu di pemakaman Baqi sebelah daripada luar Masjid Nabawi. Jadi yang dimakamkan dengan Rasulullah itu hanya 3. 1 makamnya Rasulullah, 2 makamnya Abu Bakar Siddiq, yang ketiga makamnya Sayyidina Umar. Sudah. Misalkan bapak meninggal, saya mau wasiat sama anak kita. Nanti kalau bapak meninggal ya, itu bapak mah minta dikuburin dekat emak kamu gitu. Itu. Atau sebaliknya, istri kita duluan yang meninggal gitu. Nah, saya mah pengen dimakamkan dengan bapak kamu gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada tempatnya mah gitu. Jadi Rasulullah juga nggak dekat. Bahkan Siti Khadijah di mana dimakamkannya?
Siti Khadijah dimakamkannya di Ma'la. Ma'la itu suatu pemakaman umum yang ada di kota Mekah. Termasuk di sana banyak ulama-ulama Indonesia yang dimakamkan di Ma'la. Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Safinah, pengarang kitab Nahiyatul Zain, salah satu ulama Nusantara yang banyak mengarang kitabnya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, dimakamkannya di sana di Ma'la. Termasuk makam Siti Khadijah di sana. Nah, Rasulullah diutamakan, sehingga para ulama mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah dijadikan figur, dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena baik akhlaknya. Itu gitu. Rasulullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah mempunyai akhlak yang sempurna, sehingga dilukiskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang tiada dalam diri Rasulullah itu akhlak budi pekerti yang mulia. Karena akhlak itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan akhlakul karimah, yaitu akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Kedua ada akhlakul madmumah. Apa akhlakul madmumah itu? Akhlak yang tercela. Rasulullah mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jangankan sama para sahabat, jangankan sama kaum muslimin, sama orang kafir saja, bahkan sama musuh saja Rasulullah tetap hormat. Ketika suatu saat Rasulullah mau hijrah ke Thaif, Rasulullah mau hijrah ke Thaif. Sebelum Rasulullah hijrah ke Thaif, ada para sahabat yang sudah hijrah duluan ke Thaif. Thaif itu suatu kota yang jauh dari kota Mekah. Tempatnya sejuk, adem. Kalau di kita di puncak lah, 2 jam itu dari kota Mekah. Begitu Rasulullah, kalau para sahabat yang duluan datang ke Thaif aman, nyaman, sehingga nyampe di kota Thaif. Tapi ketika kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh orang penduduk Thaif, bukannya disambut dengan riang gembira, bukan disambut dengan kehormatan, tapi Rasulullah disambut dengan lemparan batu oleh orang-orang kafir Thaif. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking dahsyatnya lemparan-lemparan daripada orang-orang Thaif sampai Rasulullah terluka. Sehingga sekarang prasastinya masih ada yang disebut dengan Masjid Qub. Masjid Qub itu tempat bersandarnya Rasulullah setelah dilempari oleh orang-orang kafir Thaif. Bagaimana Rasulullah? Ketika Rasulullah bersandar di Masjid Qub, itu pinggir jalan sekarang. Rasulullah bersandar di Masjid Qub. Masjid Qub itu jadi masjid itu prasasti. Kalau sekarang tahun 10 tahun ke belakang itu kita masih bisa masuk. Jadi di sana ada bekas sikunya Rasulullah ketika bersandar setelah dilempari oleh orang-orang kafir Thaif. Nah, kalau sekarang ditutup karena orang Indonesia mah penasarannya, pengen masuk terus, sekarang ditutup ya. Jadi cuma kita bisa lihat pinggir jalan saja. Nah, di sana Rasulullah datang malaikat Jibril. Bagaimana kata malaikat Jibril? Muhammad, itu orang-orang Thaif itu sudah
keterlaluan, padahal kamu orang yang dimuliakan Allah, padahal kamu Rasulullah, padahal kamu orang yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kafir Taif, orang-orang Taif sudah kelewatan. Makanya kata malaikat Jibril, bagaimana Muhammad kalau aku tumpahkan gunung yang ada yang paling tinggi di sini buat menimpahkan terhadap orang-orang Taif gitu. Kalau kita gimana? Kita punya musuh, pas ada istilahnya, pas ada yang bisik sama kita, Bapak si Pulang tuh kan ngemusuhin nama Bapak gitu. Bagaimana kalau saya balas? Udah hajar aja gitu. Kalau kita pasti gitu ya. Gitu. Kita sedang ada musibah nih. Sedang ada musibah. Ada yang bisik-bisik sama kita, ada yang membantu. Udah hajar aja gitu. Rasulullah ditawari oleh malaikat Jibril. Itu siap malaikat Jibril untuk Islam membombardir, menghabiskan orang-orang kafir Taif. Bagaimana jawabnya Rasulullah dengan akhlakul karimah? Wahai malaikat Jibril, orang-orang Taif itu tidak tahu bahwa aku Rasulullah. Orang Taif itu tidak tahu bahwa aku utusan Allah. Tidak tahu bahwa aku nabi akhir zaman. Tidak tahu aku adalah seorang rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu nanti di antara mereka, entah anaknya, entah cucunya, ada yang tahu terhadap saya, ada yang memeluk agama Islam. Tentu. Nah, Rasulullah bagaimana kata malaikat Jibril? Malaikat Jibril sambil tersenyum, wahai Muhammad, begitu mulia akhlakmu. Cuma tersenyum malaikat Jibril. Gitu. Kalau kita bagaimana? Ditawarin ayeuna gitu, malah nolak kamu. Kalau kita begitu ya. Tawarin kamu malah nolak gitu. Nah, setelah itu bagaimana? Ada seorang orang yang kaya raya di Taif pada waktu itu yang menyelamatkan Rasulullah. Orang yang mempunyai perkebunan anggur. Makanya di Taif itu terkenal sekarang anggurnya, kurmanya, seorang pengusaha, orang yang kaya raya. Sehingga Rasulullah diselamatkan oleh orang tersebut. Gitu. Sehingga orang tersebut masuk agama Islam dan terus menerus dengan dakwahnya Rasulullah dengan akhlakul karimah. Walaupun Rasulullah disambut dengan lemparan batu, tapi dengan akhlak yang mulia. Betul kata Rasulullah, setelah itu ada orang yang memeluk agama Islam sehingga punya anak yang bernama, yaitu masih sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana, yaitu Abdullah bin Abbas. Sehingga di kota Taif, kalau kita ziarah ke Taif itu ada masjid yang dinamakan Masjid Abdullah bin Abbas. Itu seorang sahabat Nabi, sepupunya Nabi, bahkan yang orang yang banyak merawikan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tadinya orang Taif itu kafir, blongkotan, tidak mengenal Islam, tidak mengenal agama, tapi dengan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang memeluk agama Islam, sehingga kota Taif terang benderang karena orang yang banyak memeluk agama Islam. Dengan apa? Dengan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orang kafir Taif istilahnya melempari dengan lemparan batu, tapi Rasulullah tidak dibalas karena dengan akhlaknya. Itulah Allah memuliakan Rasulullah karena apa? Karena akhlaknya. Tinggal kita ingin dimuliakan Allah dengan apanya? Kalau kita mah nggak ada pilihan, akhlaknya ya segini, ibadahnya ya cuma wajib saja, cuma sholat, paling kalau lagi mau tambahan qobliyah ba'diyah itu. Habis qobliyah ba'diyah kalau mood ya ditambahin baca Quran.
Gitu. Rasulullah juga istilahnya ibadahnya Rasulullah sampai bengkak kakinya. Kalau kita bengkak kaki karena apa? Duduk kelamaan gitu. Sambil ngerumpi. Waduh. Kalau Rasulullah bengkak kaki itu karena ibadah. Karena ibadah. Kita seharian duduk istilahnya. Coba lamanya di masjid berapa menit? Kalau misalkan kita ibadah kita sholat sehari semalam kita berapa waktu? 5 waktu. Kalau 5 waktu sekali ke masjid, sekali ke musola, rata-rata berapa menit? Taruhlah 10 menit lah. Sholat 5 menit, duduk 5 menit. Apalagi kalau yang ini mah, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang lain baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita mah Allahumma lantas jalan, langsung jalan. Pas assalamualaikum itu saya itu taruh paling lama 10 menit lah. 10 menit kali 5 berapa? Cuman cuma 30 menit ya. 10, 20, 30, 40, 50 menit. Itu. Sedangkan sehari semalam 24 jam. Nah, dalam sehari semalam kita banyak ibadahnya, banyak eling terhadap Allah, banyak lupanya terhadap Allah. Gitu. Jangankan lagi ibadah gitu. Gitu. Jangankan esa di luar ibadah. Gitu. Di dalam ibadahnya pun juga kadang kita lupa terhadap Allah. Apalagi di luar sholat. Nah, Rasulullah walaupun orangnya sudah dijamin untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya sampai bengkak kakinya. Ya kalau kita ada gak jaminan buat kita? Gitu. Bapak pulang itu dijamin untuk masuk surga. Wah, enak nggak sholat lagi. Kecuali muridnya Mama Gupron tuh. Sudah dijamin itu. Walaupun Rasulullah sudah dijamin untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya sampai bengkak kakinya. Bengkak kaki itu bukan karena biri-biri, tapi saking lamanya ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Rasulullah, Syekh Tuan Abdul Qadir Jailani ketika dalam manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menjelang waktu malam habis isya itu Syekh Tuan Abdul Qadir Jailani sudah tidak menerima tamu lagi. Karena apa? Terus-terusan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala sampai datang fajar. Sampai datang fajar, berarti hampir mendekati waktu subuh. Terus-terusan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu pangkat waliullah. Syekh Tuan Abdul Qadir Jailani itu pangkatnya waliullah. Itu ibadahnya sudah sampai segitu. Apalagi ibadahnya Rasulullah. Nah, tinggal kita. Walaupun tidak kita kagak bakalan bisa seperti itu. Minimal habis sholat itu assalamualaikum lah, lumayan. Jangan lupa tuh tasbih berapa kali? 33, tahmid 33, takbir 33, tahlil 33, untuk tahlil 33. Itu minimal itu. Subhanallah 33. Ya, lumayan ya, atau sambil istirahat kalau lagi kerja mah ya. Kalau lagi kerja di jam 12 kita di kantor, lagi di PT, kita sambil istirahat gitu. Sambil ngadem di musola gitu. Lumayan gitu. Minimal kita mencontoh sedikit-sedikit ya, gitu.
minimal dalam ibadahnya seperti itu. Gitu. Kalau nggak bisa itu minimal sholat berjamaah jangan kelewat itulah. Minimal lagi gitu, yang 5 waktu jangan ketinggalan gitu. Udah habis kalau itu mah. Habis udah. Gitu. Minimal gitu. Kalau maksimal mah, karena kalau dalam ibadah mah tidak ada yang mau, betul nggak? Maksain gitu. Coba sholat, saya pengen sholat, ada deh. Maksain begitu, datang waktu duhur, maksain walaupun kita masih posisi di jalan, walaupun kita posisi dalam pekerjaan, kita tinggalin dulu. Gitu. Pulang kerja maghrib, walaupun kita capek, maksain deh, saya mau datang ke musola, pengen berjamaah. Gitu. Pas datang waktu isya, walaupun kita sudah datang ngantuk, maksain dah kita sholat dulu. Subuh, walaupun masih ngantuk, maksain bangun. Gitu. Nggak ada yang mau sama ibadah. Gitu. Semua juga maksain. Maka doanya Allah mempaksakan, waparkatkan. Gitu. Kalau bahasa Sunda mah gitu, Allah mempaksakan, waparkatkan. Gitu. Kalau tidak maksain, kagak bakalan kelar-kelar. Betul nggak? Coba apalagi sholat subuh. Apalagi sholat subuh. Posisi masih ngantuk, posisi istilahnya masih pengen tidur, gitu. Mana mau ngambil airnya juga dingin, banyak itu godaannya. Tapi orang bisa terlaksana sholat subuh dengan apa? Maksain. Makanya yang mahal itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bisa melaksanakan ibadah, kita bisa melaksanakan thalabul ilmi, ini semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata ulama, at-taufiku wahsun kawahsis sama. Taufik itu istilahnya sulit, seperti sulitnya memburu ikan di dalam air. Gitu. Ini at-taufiku wahsun kawahsis sama. Taufik itu istilahnya sulit. Sesulit kita ketika menangkap ikan di dalam air. Gitu. Makanya hanya diberikan taufik tersebut terhadap orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bisa hadir di sini, bisa duduk di majlis ilmu ini karena semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dakwahnya Rasulullah pertama dengan akhlak, gitu. Bukan dengan kekerasan, gitu. Karena Rasulullah Muhammadur Rasulullah asyidda'u 'alal kufar. Rasulullah itu sangat keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama ubainahu. Tapi Rasulullah ada sifat lembutnya. Tidak semua orang kafir diberantas oleh Rasulullah. Ini yang harus diberantas Rasulullah, berantas, diperangi. Tapi ada yang tidak harus diperangi. Maka Rasulullah pertama yang dikedepankan akhlaknya. Gitu. Kalau orang kafir sudah didakwahi, sudah diajak untuk memeluk agama Islam, sudah diajak istilahnya syahadat tidak mau, baru perang. Gitu. Baru diperangi. Gitu. Itu mah terakhir. Yang pertama dikedepankan oleh Rasulullah SAW mengajak orang-orang kafir Mekah dan orang-orang kafir Madinah itu dengan akhlak. Gitu. Seperti Rasulullah, ada seorang orang Yahudi, orang Bedawi, itu orang Bedawi. Bedawi itu orang Arab pinggiran, orang jahiliyah. Ada orang Bedawi buta. Setiap Rasulullah SAW lewat ke masjid, karena rumah Rasulullah itu berdekatan dengan Masjidil Haram. Bahkan Rasulullah setiap masuk Masjidil Haram itu, setiap mau sholat ke Masjidil Haram,
istilahnya suka melintasi tempat itu, istiqomah dalam satu tempat yang disebut dengan babun Nabi. Jadi di Masjidil Haram itu ada yang disebut babun Nabi. Babun Nabi itu tempat keluar masuknya Rasulullah antara masjid dan rumah itu terus gitu. Sehingga orang buta saja sudah tahu bahwa Rasulullah itu suka lewat jalan sana. Padahal si orang buta tersebut, si orang Yahudi, orang buta tersebut tidak tahu mukanya Rasulullah. Gitu. Karena dengan hasutan orang-orang kafir Mekah itu, Rasulullah disebut gila, Rasulullah disebut macam-macam. Gitu. Jadi Rasulullah dengar itu ketika dia lewat terus. Jadi kalau yang lain mah baca sholawat, baca Rasulullah ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Si orang buta tersebut nyebutnya Muhammad gila terus gitu tanya. Padahal Sayyidina Ali orang kan yang paling ini, orang yang paling kejam gitu. Sayyidina Ali laporan, ya Rasulullah, ini orang buta tersebut udah kelewatan nih, mau saya gitu timbas gitu. Bagaimana kata Rasulullah? Jangan, kasihan, dia orang buta gitu. Kedengeran sama Sayyidina Umar, apalagi gitu tanya. Mau sama Sayyidina Ali, Sayyidina Umar mau langsung diberantas, mau dihabisin langsung. Kata Rasulullah, jangan, besok juga dia akan masuk Islam. Sekarang dia pas jadi lagi Yahudi aja gitu. Para sahabat nggak berani membunuh karena tidak ada izin dari Rasulullah. Terus istilahnya Muhammad gila gitu. Dengan kelembutannya Rasulullah SAW itu orang panggil gila. Ketika Rasulullah mau berangkat ke masjid dikasih kurma, tetap dikasih kurma, dikasih roti. Coba kalau kita ada tetangga yang musuhin kita, pas punya rezeki kita kira-kira dikasih apa kagak? Kita nih punya tetangga itu galak sama kita, ngemusuhin sama kita, suka ngomongin kita. Kira-kira kalau punya rezeki kita dikasih kagak? Pasti dia lewat itu mah. Buat apa dikasih sama orang itu? Sama saya kita juga istilahnya ngemusuhin. Kalau ada undangan, wah ulah lewat jangan diundang sih itu mah. Kalau kita begitu ya. Sikapnya Rasulullah tidak seperti itu. Bagaimana? Udah dikasih roti, dikasih kurma, dikasih minum air jam-jam. Nah, setelah lama kelamaan gitu, Rasulullah itu sakit, udur tidak ada ke masjid. Gitu. Si Yahudi tersebut, gitu, ini kemana orang yang suka ngasih makan sama kita? Enggak ada. Pas ada yang ngasih lagi. Tapi istilahnya si Yahudi yang buta itu tahu, wah ini mah bukan biasa orang yang suka lewat, yang suka ngasih, bukan ini mah. Karena lembut tangannya dan cara memberi makannya juga beda. Kata si orang Yahudi yang buta itu, bukan ini mah, bukan orang yang biasa. Setelah itu Rasulullah sudah bisa lagi ke masjid. Gitu. Si Yahudi tersebut, gitu, mana kena sakit dia, kena sakit. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicari si Yahudi itu yang suka menyebut Muhammad gila, Muhammad orang bodoh, wow, dengan ucapan yang macam-macam, gitu. Ditanya sama sahabat, wahai Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Abu Bakar, mana orang Yahudi yang selalu duduk suka memanggil aku orang gila itu? Itu kata Sayyidina Ali gitu. Wahai Rasulullah, orang Yahudi tersebut itu sakit sekarang. Gitu. Bagaimana Rasulullah? Didatangin, dijenguk. Bagaimana kalau kita? Alhamdulillah mampus gitu saja. Orang yang suka musuhin kita itu aja kena karmanya kalau kita begitu kan. Alhamdulillah aku kena karmanya.
karena udah jahil sama kita. Rasulullah didatangin ke rumahnya. Pas begitu datangin ke rumahnya, dia lagi sakit, diberi roti oleh Rasulullah. Nah si Yahudi yang itu tahu, oh ini orang yang lembut tangannya, yang cara memberi makannya juga dengan lemah lembut. Siapa orang tersebut? Kata istrinya dan kata para sahabat, ini adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi utusan Allah, Rasul yang paling mulia. Bagaimana sikap orang Yahudi tersebut ketika dalam keadaan sakit? Itu langsung dia mengucapkan 2 kalimat syahadat bahwa dia sudah tahu bahwa yang suka memberi makan itu adalah baginda Rasul. Tuh, dengan akhlaknya. Gitu. Tinggal kita menerapkan terhadap anak kita, menerapkan terhadap istri kita, menerapkan terhadap istilahnya teman kita. Bagaimana kita cara yang paling sulit sekarang mendidik anak kita sendiri. Betul gak? Dalam segi akhlaknya, gitu. Dalam segi ucapan pokoknya. Coba kalau kita lagi duduk, bahkan dalam akhlak kulibanin, dalam kitab akhlak kulibanin, ketika seorang anak manggil bapaknya, manggil ibunya dengan disebut namanya, itu sudah termasuk akhlak damimah, akhlak tercela. Kalau anak kita manggil kita itu nyebut namanya, misalkan gitu, Pak Asep, Bapak Asep sini, gitu. Anak kita manggil kita, gitu. Itu sudah akhlak jelek gitu. Dalam kitab akhlak Kulibani, kalau anak manggil bapaknya, manggil ibunya, disebut namanya, itu sudah akhlak, itu sudah tidak sopan. Gitu. Makanya kita terapkan sama anak kita, sama anak kita. Gitu. Nah, kalau kamu manggil bapak, jangan sebutin. Gitu. Sekarang anak kita yang masih kecil nih, itu. Kalau cuma memperkenalkan sama anak nih, nama bapak itu kalau kamu ada yang nanya nih, nama bapak ini, nama ibu ini, gitu. Si A si Fulannya kalau masih kecil. Nah, tapi ketika kamu manggil itu, tolong jangan disebut nih nama bapak, jangan disebut nama ibu, karena apa? Itu termasuk akhlak yang jelek, gitu. Akhlak damimah itu namanya. Apalagi gini mah, manggil dengan suara yang lantang, suara yang keras, bapak. Itu misalnya kita udah berdekatan, kan biasanya anak itu kalau ada maunya, kalau minta sama kita atau minta sama ibunya, kan dengan suara yang keras ya. Itu, bapak minta jajan, bapak minta duit, buat beli pulsa, minta duit buat beli bensin, wah dengan macam-macam, dengan suara yang lantang, itu sudah termasuk akhlak yang jelek. Kalau bicara anak itu di atas bicara kita, itu sudah tidak boleh. Ya, tinggal kita menerapkan sama anak-anak kita seperti itu. Jadi minimal kalau kita tidak bisa meniru dengan akhlaknya Rasulullah SAW 100%, minimal 1%. Minimal kita menerapkan sedikit-sedikit supaya apa? Mencontoh daripada akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Karena orang akan mulia dalam kehidupannya ketika mencontoh Rasulullah SAW, pertama dalam akhlaknya, yang kedua dalam ibadahnya. Minimal ibadah kita, walaupun tidak bisa ibadah seperti Rasul, kita yang 5 waktu jangan ditinggalkan. Terus menuntut ilmu jangan ditinggalkan, sedikit-sedikit aja. Yang penting kita mudawamah, langgengnya. Walaupun kita ibadah tidak bisa 2 jam,
Aduh 5 menit mah maksain. Walaupun kita nggak bisa ini, minimal istiqomah terus menerus supaya menggugurkan kewajiban kita. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala magfirah dari Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita terus-menerus mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena gitu. Pokoknya di bulan Maulid ini mah ini aja, banyakin baca sholawat gitulah. Banyakin baca sholawat. Apa tujuannya? Kalau ditanya sama yang ini, kamu sih baca sholawat terus-terusan. Itu tujuannya ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita disafaatin di dunia, itu insya Allah kehidupan kita akan berkah, kehidupan kita akan selamat, kehidupan kita akan barokah. Apalagi di akhirat kita berharap mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan umur yang panjang, dikabulkan segala hajat kita, diberkahkan dalam kehidupan kita, dijauhkan dari segala balahi, dijauhkan dari segala malapetaka, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang barokah, ilmu yang bermanfaat, hidup gitu anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan kasab kita selalu mendapat kasab yang halal dan thayyibah, rezeki yang barokah, rezeki yang halal, rezeki yang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimna wa lana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasul amin. Alhamdulillah hamdan yuafin yukafin majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhibbu biha uqdatana wa tufarrizu biha kurbatana wa taqdi biha hawaizana min hawaijid dini wa dunya wal akhirah wa maslahatan wa manfaatan fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.